Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk meningkatkan amalan-amalan kita, dalam rangka untuk mendorong umat ini untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan Ramadan ini dengan berbagai hikmah yang akan kita wujudkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan terus berlanjut mengoptimalkan amalan-amalan dakwah, amalan-amalan ibadah, ya, dan berbagai amalan Islam yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwa Ramadan ini menjadi jalan untuk mewujudkan persatuan umat. Kita pun tahu bahwa di antara hikmah Ramadan adalah bahwa Ramadan ini adalah amalan di dalam Islam yang dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dari subuh sampai maghrib. Kemudian dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin di dunia, ya, yang tidak ada halangan. Orang-orang Islam yang berada di dalam posisinya, dia berada di tempatnya, ya, mukim, ya. Kemudian juga tidak ada halangan yang lain, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan amalan Ramadan dengan berpuasa. Jadi Ramadan menjadi bulan di mana training terbesar, ya, dalam jumlah yang melaksanakan, dalam kurun waktu yang juga dilaksanakan, itu adalah sangat panjang, ya. Dalam satu hari itu kira-kira sekitar rata-rata itu 12 jam, bahkan ada yang lebih, ya. Kemudian selama 1 bulan, ya, dan dilaksanakan oleh 1 miliar lebih, ya, umat Islam. Ini luar biasa. Dan dengan mekanisme yang praktis sama, ya. Kalaupun ada perbedaan ya hanya sedikit-sedikit, ya. Tapi secara keseluruhan yang sebagian besarnya adalah sama. Karena itu Ramadan menjadi salah satu poin penting, ya, terkait dengan hikmahnya adalah bisa menjadi jalan untuk menyatukan umat Islam. Kita tentu menyadari bahwasanya kalau umat Islam itu bisa bersama-sama di dalam amal Ramadan, maka tentu juga bahwa kita seharusnya bisa bersama-sama dalam tujuan-tujuan yang lain, ya, dalam rangka untuk menyatukan persepsi, memimpin atau tentang kepemimpinan umat, ya, tentang menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat, maka seharusnya umat Islam itu mampu untuk disatukan. Namun pada dasarnya ataupun pada faktanya itu ada beberapa kondisi yang sulit, ya. Nah, kenapa? Ya tentu karena ada beberapa faktor lapangan yang itu mempengaruhi, ya. Dalam kasus misalnya seputar Timur Tengah, ya, di mana Timur Tengah itu adalah sebagian besar wilayah-wilayah berbasis yang beragama Islam, ya. Dan ini saat ini sering menjadi olok-olokan, ya, seolah-olah bahwasanya kerusakan Timur Tengah, peperangan yang terjadi di sana, ya, dan berbagai konflik yang terus-menerus terjadi itu kemudian disudutkan dengan Arabnya, dengan Islamnya, ya, seolah-olah itu karena Islam. Nah, tentu ini sebuah penghinaan, ya, terhadap Islam yang luar biasa. Kita perlu meluruskan bahwa persoalan itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Bahkan sebaliknya, ya, ketika mereka menjadikan Islam itu sebagai acuan, ya, sebagai mekanisme dalam hidup mereka, maka mereka tersatukan dengan Islam itu sendiri. Di dalam sejarah kita mendapatkan gambaran ketika Islam hadir, ketika Rasul mendakwahkan Islam, ya, yang awalnya Islam itu hanya di Mekah, Madinah, ya. Kemudian Islam tersebar di seluruh jazirah Arab, ya, dalam waktu kira-kira 10 tahunan, ya. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, Islam telah sampai ke Persia, ya, ke wilayah Arab, ya, yang lain, ya, kemudian juga ke wilayah-wilayah di Afrika, ke Asia, bahkan ke Eropa, ya, pada masa periode berikutnya.
Dan itu semuanya disatukan, bangsa-bangsa yang sebelumnya itu berperang ya, disatukan dengan Islam. Kita mengenal di Madinah atau di Yathrib ya, sebelumnya ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada Yahudi ya. Tetapi ketika mereka memeluk Islam, mereka bisa disatukan dengan Islam, mereka bisa bersama-sama dan bisa bangkit untuk hidup dalam naungan Islam, dan itu dalam kurun yang sangat panjang. Demikian pula Persia dan juga wilayah-wilayah yang besar yang lain ya di masa itu, ketika sebelumnya itu mereka tidak dengan Islam, maka ketika mereka masuk Islam bisa disatukan. Demikian pula wilayah Afrika, Asia, bahkan sampai ke Eropa disatukan dalam naungan Islam. Dan itu terjadi sampai Perang Dunia I ya selesai. Kemudian tahun 1924 setelah kekuasaan Islam, sistem kepemimpinan Islam yaitu sistem khilafah itu dibubarkan ya, maka bangsa-bangsa yang sebelumnya itu disatukan di dalam naungan Islam kemudian tercerai kembali. Jadi sungguhnya bersatunya mereka itu justru karena Islam ya. Dan ketika mereka jauh dari Islam, mereka terperosok kembali dalam perpecahan. Maka saat ini Ramadan menjadi poin penting untuk menyadarkan umat Islam bahwa umat Islam itu sungguhnya adalah umat yang bisa disatukan. Bagaimana menyatukan mereka? Yaitu dengan mewujudkan kembali ke kepemimpinan Islam, menjadikan pemikiran Islam itu hadir sebagai pemikiran inti dari umat Islam ya, dan menjadikan syariat Islam itu sebagai landasan untuk menyatukan mereka. Insya Allah dengan cara ini melalui Ramadan ya, umat ini akan terdorong kembali bisa disatukan. Umat yang hanya dengan beribadah juga bisa sama ya, yaitu puasanya sama, waktunya, kemudian aktivitasnya, mekanismenya sama, maka sangat mudah pula untuk menyatukan mereka dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang lain. Apalagi kalau kita kemudian menggunakan juga syariat Islam yang lain, katakanlah syariat tentang haji ya. Umat di seluruh dunia berkumpul di dalam satu tempat ya, di Mekah, di Madinah atau di Arafah ya. Mereka bisa disatukan dengan begitu mudahnya. Tinggal mengomando saja mereka harus apa, dalam waktu kapan dan seterusnya, mereka bisa disatukan dengan syariat Islam. Maka insya Allah melalui Ramadan ini kita bisa membangkitkan umat ini dengan kesatuan yang bagaimana diajarkan oleh Rasulullah ketika mereka bercerai-berai, yaitu dikembalikan persatuannya di bawah naungan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.